Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait, senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian dalam program kita dari rumah ke rumah. Ya, dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ke dalam tangan pengasihan dan kuat kuasa Tuhan, kami serahkan renungan firman ini. Biar hamba-Mu diberi pengertian dan semua saudara yang mendengarkan diberi pengertian. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Masih pada topik besar harta yang berharga, dan hari ini kita ada pada episode harta di surga. Harta di surga tercatat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa setiap perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan kebenaran dan hidup. Sehingga apapun yang diucapkan Tuhan, patut kita katakan ya dan amin. Perihal banyak masalah dan persoalan selalu disampaikan Tuhan dalam tutur yang jelas. Dan hari ini Dia ingin memperingatkan para pendengarnya pada waktu itu dan kita umat manusia supaya waspada terhadap harta. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Yesus berbicara perihal yang sesungguhnya. Tuhan berkata, di bumi ada ngengat, ada karat, ada pencuri yang bisa mencuri dan membongkar. Selain itu, di bumi nilai berkurang. Ada aus akibat dipakai, ada turun nilai karena waktu, ada devaluasi, ada fluktuasi terhadap uang dan lain-lain yang saling mempengaruhi. Tetapi Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Karena di surga tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri, tidak ada pembongkar, tidak ada yang merusak. Nah, apa yang mau dikatakan Tuhan? Di bumi ada yang menggerogoti harta. Harta kita di bumi makin digerogoti. Berkurang nilai, saya katakan tadi berkurang nilai. Berkurang juga jumlah. Aus, habis karena dipakai. Dan rusak. Tetapi di surga tidak. Itu sebabnya harta kita harus kita pindahkan dari bumi ke surga. Kalau harta di bumi digerogoti, maka juga jiwa kita digerogoti harta. Kalau harta kita harta yang di bumi itu menggerogoti jiwa. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 jelas dikatakan firman Tuhan, bagaimana orang-orang yang bernafsu ingin menjadi kaya, ingin mengejar harta, dikatakan di situ, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi harta yang di bumi digerogoti oleh segala sesuatu, alam yang menggerogoti, tapi juga harta di bumi yang kita tumpuk, dia menggerogoti jiwa kita. Tetapi harta di surga tidak. Jadi harta di surga tidak mungkin menggerogoti jiwa. Itu sebabnya harta perlu dipindahkan ke surga. Apakah harta di surga itu? Seringkali orang berpikir, lalu bagaimana kita mengumpulkan harta di surga? Semakin banyak poin kita di surga, semakin menumpuk harta kita di surga. Di sini bicara poin, bicara nilai, bicara values. Bukan bicara koin, bukan bicara emas, fisik, tapi bicara nilai.
Ketika kita melakukan firman Allah, kebenaran demi kebenaran, mengejar keuntungan surgawi dan bukan keuntungan duniawi, kita makin menumpuk poin-poin kita, poin yang dihitung lebih banyak. Poin itulah yang menentukan kualitas kita di hadapan Bapa. Saya masih ingat waktu saya ngajar sekolah minggu, saya suruh anak-anak sekolah minggu bikin absensi, juga bikin karya-karya mereka nempel-nempel. Dan ada pohon, dahan-dahannya banyak digantung-gantung karya mereka di situ. Setiap kali anak-anak sekolah minggu selalu ingin hadir untuk melihat karyanya. Dan setiap dia ibadah, dia lihat itu karyaku. Dia bangga melihat karyanya. Digantung di pohon, ditempel-tempel begitu. Kira-kira begitu poin itu di dalam kerajaan Bapa. Semakin banyak poin kita, semakin besar sukacita surga terhadap kita. Nah itu sebabnya, mari kita mengumpul harta. Harta kita, korelasi harta dengan hati sangat dekat. Tuhan Yesus tahu betul. Kalau harta kita ada di sini, hati kita di sini. Saya tidak akan peduli kepada sebuah perusahaan PT kah, firma kah, CV kah yang bangkrut jika tidak ada saya investasi di dalamnya. Tapi di mana satu perusahaan saya investasi di dalamnya, saya khawatir kalau perusahaan itu bangkrut, kalau perusahaan itu rugi karena mempengaruhi kepada saya. Jadi di mana investasi saya, ke situ hati saya. Jadi kalau investasi saya ke surga, hati saya ke surga. Mari berlomba investasi ke surga. Mari melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian kita menambah poin demi poin untuk ditumpuk dalam kerajaan surga. Masih dengan saya Pendeta Andrew Sirait, dari rumah ke rumah, sampai berjumpa pada episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.